Shalom, sahabat GKPS TV yang saya kasihi dimanapun berada. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan untuk menjadi tuntunan bagi kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau telah memberikan hari yang baru, hidup yang baru bagi kami untuk hari ini. Kami akan menyerahkan diri kami supaya Tuhan yang bimbing melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang pun jadi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pemikiran bangsa Israel, konsep tentang terang merupakan hal yang sangat penting mengenai Allah. Sehingga kitab suci Yahudi dimulai dengan kisah penciptaan terang yang telah menembus kegelapan. Allah pemberi terang ini juga dapat dilihat dalam pengakuan sang pemazmur dalam Taurat yang berbunyi, firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, dalam Mazmur 119 ayat 105. Selain itu, salah satu benda kudus yang terpenting dalam kemah suci kuno adalah kandil emas, yang fungsinya adalah menyediakan penerangan bagi para imam yang melayani di tempat kudus. Demikianlah pentingnya terang dalam pemikiran bangsa Israel. Dalam Alkitab, firman yang baru saja kita dengar adalah firman atau perkataan Allah yang pertama. Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan yang pertama diciptakan Allah adalah terang. Meski Allah juga menciptakan benda-benda penerang seperti matahari untuk siang, serta bulan dan bintang untuk menerangi malam, namun terang yang dimaksud bukanlah sebuah benda, tapi adalah sebuah keadaan yang membedakannya dari keadaan gelap gulita. Terang itulah yang menjadi paling utama dari seluruh ciptaannya. Terang diciptakan bukan karena Allah membutuhkan terang untuk melakukan pekerjaannya, melainkan terang tersebut diperuntukkan bagi kita. Terang memampukan kita untuk melihat Dia dan mengenali jejak Allah pada ciptaan-ciptaannya yang ada di sekeliling kita. Terang itu memampukan kita membedakan yang baik dari yang jahat, dan menolong kita untuk mengikut Tuhan selangkah demi selangkah di dalam dunia ini. Firman Allah berkuasa untuk menjadikan suatu keadaan yang dulunya gelap berubah menjadi terang. Terang juga menggambarkan keadaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungan firman ini dengan hidup kita saat ini? Ada nyanyian orang Kristen Simalungun yang syairnya berbunyi demikian. Golap dotong huidah ke siang niari, anggolang Yesus ilam bungku makasomani. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia kira-kira begini. Aku selalu merasakan kegelapan meskipun di siang hari apabila Yesus tidak menyertaiku. Baginya, terang itu ada di dalam persekutuannya dengan Yesus. Kegelapan itu bisa saja menjadi keadaan seseorang yang tidak menemukan jalan keluar
dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Tanpa persekutuan dengan Tuhan, maka seseorang juga bisa menjadi gelap mata, kehilangan kesadaran akan yang baik, sehingga seseorang bisa saja melakukan kejahatan meskipun dia melihat terang dengan kedua matanya. Saya juga mengenal seseorang yang difabel netra, namanya Gebi Saragih. Ia buta. Dalam syair lagu yang dia ciptakan sendiri, dia bersaksi melalui sebuah syair lagu yang bunyinya demikian. Kata orang, pelangi itu indah. Kata orang, bintang itu cemerlang. Tetapi hanya gelap yang kulihat di ujung pandangan mataku. Kata orang, rambutku pun indah. Kata orang, senyumku pun menawan. Tetapi hanya gelap yang kulihat di ujung pandangan mataku. Walaupun aku tidak sempurna, tetapi kurasakan hangatnya cinta. Gelap kulihat, terang kurasa. Yang ku tahu, Tuhan pun punya satu alasan aku diciptakan. Demikianlah syair lagu yang begitu indah. Matanya memang tidak melihat, tetapi hatinya merasakan ada terang dari Tuhan. Sebagai penyanyi, dia hidup bahagia dan telah menyaksikan kebesaran Tuhan dalam hidupnya di berbagai event persekutuan orang-orang Kristen. Saudara yang dikasihi Tuhan, terang yang diciptakan Allah dan yang telah dinyatakan dalam Yesus yang adalah terang dunia, telah menerangi banyak orang dari situasi kegelapan berubah menjadi keadaan yang terang. Firman Tuhan yang diterima setiap orang akan membawa dia kepada suasana yang terang, suasana sukacita, dan suasana damai sejahtera. Terang yang terus-menerus diberitakan melalui firman Tuhan, melalui renungan, melalui khotbah-khotbah, melalui pembacaan yang telah dan akan menciptakan pembaharuan dalam hidup manusia, sehingga kita dapat menghadapi hidup ini dengan benar dalam tuntunan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang telah menerangi hati kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menerangi hidup kami, sehingga walaupun ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, ada kegelapan dalam hidup kami, tapi hati kami selalu diterangi oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami dalam hidup kami hari ini, supaya kami menjadi orang yang benar dan orang yang taat kepada Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Panorango rohau manjupakon hang Tuhan ay horando tonduhu bani hatamu bani gokni urhudo hupindahi bohimu
ajar hon hama ubaku hapitoranmu hatamu dorigapa banina heu anjapanonda bani dalanku hatamu dorigapa banina heu anjapanonda bani dalanku humbani gokni uhur hudo upindahi bohimu ajar hon hama ubaku hapitoranmu hatamu dorigapa banina heu anjapanonda bani dalanku hatamu dorigapa banina heu anjapanonda bani dalanku anjapanonda bani dalanku. GKPS